saya berikan ini. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau seandainya nanti pengen yang lengkap, karena saya dikasih waktu hanya 30 menit, jadi mungkin nanti banyak yang saya potong, banyak yang saya potong. Tapi kalau pengen lengkap, nanti saya serahkan ke Ibu Ais nanti ya, Insya Allah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Merdeka. Nah, ciri khas untuk DHD 45 ada merdekanya. Jadi harus diucapkan merdeka itu supaya ada tekad kita terbebas dari belenggu apapun yang membelenggu kita. Itu maksudnya. Yang terhormat Ketua BKOW Provinsi Jawa Barat, sebagai Saiful Bait, Ibu Hajiah DRA Ais Siti Julaiha Sahidin SIP MBA, dengan seluruh jajaran BKOW termasuk GOW. Kalau saya tidak salah ada GOW ya. Pak Agus ini istilahnya udah sehati nih, dekat dengan kita, karena DHD 45 juga kalau tanpa Pak Agus tengah artos gitu. Jadi dengan Kang Iip ya haturun Kang Agus. Jadi walaupun selama saya dijabat 2024 Munas baru satu kali Kang Agus kita dapat dana dari Pemda ya, itu pun karena sepopong yang ngoprak gitu ya. Tapi alhamdulillah. Yang mudah-mudahan kayak Bu Is biasa bantos ke DHD 45 gitu ya. Karena kalau menurut saya DHD 45 itu sangat penting di dalam rangka pembinaan generasi muda untuk menggugah rasa perjuangan dari dalam jiwa sanubari. Untuk pada saatnya dibutuhkan mereka siap mati untuk agama bangsa dan negara ini. Kira-kira itu nanti tujuannya. Kemudian tentunya ya BKOW dan GOW beserta seluruh jajaran anggotanya. Kemudian hadirin undangan yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan, maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan karunia-Nya alhamdulillah sore ini kita bisa bertatap muka. Ya, mudah-mudahan acara ini diridhoi Allah Yang Maha Kuasa dan bisa mencapai sasaran yang dikehendaki. Bapak sekalian, tadi saya sudah disampaikan riwayat hidup saya. Kemudian saya bawa sebenarnya Pak Tommy, ini beliau Brigjen kan ya, Purnawirawan ya, dokter gigi. Beliau udah banyak tugas malam melintang ke sana kemari. Sekarang beliau dengan saya di DHD 45. Kemudian ini saya bina pemuda ya, anak muda. Mudah-mudahan dengan nempel terus dengan DHD 45, jiwa kejuangannya ini menjadi nanti kader yang siap mati untuk bangsa dan negara jika suatu saat dibutuhkan. Baik. Intinya saya sebenarnya yang sampaikan itu 22 tahun saya di Kopassus. Ya. Saya bolak-balik ke timur gitu ya, sampai lepasnya timur saya ada di sana, dan itu juga karena dicurangi oleh Yunamed ya, oleh Yunamed dicurangi. Sebenarnya pro integrasi itu harusnya menang ya. 22 tahun saya di Kopassus, kemudian saya dari Kopassus ke Bais, Paban, perwira pembantu utama ya. Kemudian saya mendapat kesempatan ke Beijing, Cina, menjadi atas pertahanan bisa 3 tahun. Jadi saya tahu persis bagaimana situasi Cina dan bagaimana Cina mengokupasi Xinjiang yang mayoritas Muslim, kemudian Tibet yang mayoritas Buddha, kemudian dengan Indonesia. Nanti saya cerita yang lain. Nah, saya bicara nanti, Kang Agus, termasuk masalah kewaspadaan nasional. Saya tidak akan berbicara masalah keberhasilan pemerintah, ya, tetapi saya akan bicara juga ini yang harus menjadi kewaspadaan nasional. Ya, karena DHD 45 berkomitmen kita setia kepada negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli sebenarnya. Nanti saya kupas. Kenapa saya selalu bicara yang asli? Karena ini menyangkut masalah kewaspadaan nasional. Bahaya dengan Undang-Undang Dasar yang sekarang yang
berlaku yang 2002. Yang menurut para pengamat ahli hukum itu adalah Undang-Undang Dasar 45 palsu. Ya, judulnya Undang-Undang Dasar 45, isinya antara pembukaan dengan batang tubuhnya sudah tidak sama. Ini saya monitor kan banyak yang mau mencalonkan jadi anggota legislatif. Ya, harus paham apa itu Pancasila, apa UUD 45, apa konsekuensinya kalau UUD 45 dirubah menjadi seperti Undang-Undang Dasar 45 yang sekarang. Yang sebenarnya itu Undang-Undang Dasar 2002, 300% perubahan. Bapak sekalian, saya dari Pak Banis itu kemudian saya dipilih menjadi direktur 33 BIN. Jadi saya menangani masalah kelompok-kelompok radikal, kanan, kiri, dan lainnya. Jadi saya tahu itu Panji Gumilang karena saya termasuk yang saya mengamati terkait dengan masalah Panji Gumilang. Nah setelah itu saya ditarik menjadi Aspam Kasat, bagian pengamanan, kemudian jadi Kalais, Kepala Badan Intelijen Strategis, kemudian terakhir Sesmenko Polhukam atau wakilnya Pak Wiranto, zaman Pak Wiranto menjadi Menko Polhukam. Itu kira-kira. Yang sekalian, saya ingin menyampaikan pertama ingin mengenalkan dulu DHD 45. DHD 45 sekali lagi bukan ormas atau LSM, tetapi sebenarnya setingkat dengan lembaga negara. Maka ini saya juga minta Kang Agus nanti untuk disampaikan kepada Pak Gubernur bagaimana, kan? Karena legal formalnya itu ada 2 kepres, ya, Kepres nomor 63 tahun 65 yang ditandatangani oleh Pak Karno, kemudian Kepres nomor 50 tahun 84 yang ditandatangani oleh Pak Harto. Sehingga sebenarnya di hari 45 seharusnya anggarannya bukan anggaran hibah, tetapi memang dimasukkan di dalam APBN. Sama dengan BIP ya, badan yang sekarang itu ya, dengan surat keputusan presiden dia menjadi semacam lembaga negara. Ya kita sebenarnya tidak minta lah gaji apa segala macam, enggak. Yang penting untuk biaya operasional ya kita bisa dilaksanakan. Nah, Bapak sekalian, nanti penjelasan ada sedikit lagi penjelasan tentang DHD 45 yang sebenarnya intinya ya pembinaan kejiwaan kejuangan yang harus kita tanamkan kepada generasi penerus sehingga pada saat yang dibutuhkan anak-anak muda kita rela mengorbankan jiwa raganya untuk kepentingan bangsa dan negara. Sebenarnya itu, dan ini sangat penting karena terus terang setelah reformasi tidak ada lagi, dihilangkan punten ya, dihilangkan hal-hal yang berkaitan dengan pembinaan jiwa nilai kejuangan termasuk sejarah. Ya saya pernah ngisi ke Tasikmalaya, itu OSIS seluruh Tasikmalaya, ketua OSISnya. Saya tanya, sejarah masih ada kan? Pak, sudah tidak ada. Innalillah. Padahal sejarah itu menyangkut masalah jati diri bangsa ini. Tidak boleh. Kalau di intelijen, sejarah itu adalah merupakan salah satu aspek komponen strategis yang tidak boleh dihilangkan. Karena itu menyangkut nanti masalah jati diri bangsa. Baik, saya ingin menyampaikan di fakta sehingga nanti arahnya dalam masalah kewaspadaan nasional sehingga kita punya antisipasi, ya antisipasi. Dan terakhir, bagaimana sebenarnya kita harus menyatukan bangsa ini, khususnya bangsa pribumi. Karena tiba-tiba bangsa pribumi ini, kenapa Indonesia sekian ratus tahun dijajah? Karena gampang diadu-adu, diosol-osol dan diadu domba. Ya, sekarang coba lihat masalah capres, pencapresan, ribut antara pendukung satu dengan pendukung yang lainnya. Padahal masih jauh, ya. Pendaftaran aja belum tentu misalnya Prabowo, bisa kalau misalnya PKB cabut lewat Tegaduh Kendaraan, Anies misalnya. Kalau misalnya ada diojok-ojok salah satu partai keluar dari situ kan lewat juga, kecuali memang GP ya itu full, itu dia sudah punya kendaraan penuh, tidak bisa diutak-atik ya. Nah jadi punten kalau kita ribut apalagi berantem sampai benci antara satu dan lain, memang lamun si A menang dek jadi naon. Apalagi kalau saya magis kolot gitu kan, kalau Kang Agus masih bisa lah go gitu ya. Jadi, nah saya ingin menyampaikan beberapa aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang memprihatinkan.
karena ini menyangkut nanti masalah kewaspadaan nasional. Kemudian dari situ dikupas, yuk kita sama-sama, apalagi nanti calon legislatif ya dan eksekutif sama-sama yang nanti akan menentukan masalah terkait dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah. Harus orientasinya adalah kepada rakyat. Ya. Saya nanti pun saya akan koreksi Kang Agus yang Kepres nomor 17 termasuk Inpres 02, ya. Ayo now, gitu kan? Enggak apa-apa. Saya tadi sampaikan bahwa di hari 45 setianya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Ya. Kalau misalnya mengakomodasi ideologi lain, nggak boleh. Kita harus mengingatkan kepada pemerintah. Masalah diterima atau tidak, ya silakan aja. Tetapi kita sudah mengingatkan. Karena tugas dari HUT 45 adalah Badan Pembudayaan Kejuangan 45. Ya, yang untuk menjaga tetap tegaknya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Ya, saya apa sih kehidupan berbangsa dan bernegara? Geografi, demografi, dan kondisi sosial. Kondisi sosial meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya serta milhan. Ya, sekarang satu geografi. Geografi kita cukup prihatin. Ya, penguasaan wilayah kita, ya, yang notabene adalah milik rakyat Indonesia, dikuasai oleh segelintir orang. Ya, kalau ada di dalam buku Paradoks Indonesia yang dibuat oleh Pak Prabowo yang pada saat Pilpres yang lalu, jadi penguasaan lahan itu 49% penguasaan lahan kita atau geografi kita dikuasai oleh segelintir 1% yang memiliki duit kekayaan. Jadi prihatin. Kemudian sumber daya alam yang notabene sebenarnya itu harusnya hak rakyat kita, itu digondol. Nggak jelas. Saya prihatin kan, di depan rumah saya di Patra Komala, tiap hari saya melihat bangsa pribumi yang seharusnya mewarisi sumber daya alam negara ini yang notabene nomor 11 terkaya di dunia, hidupnya dari tong sampah satu ke tong sampah yang lain. Ya, anak bangsa ini. Punten ya kalau saya ngomong aing-aing gitu ya. Saya ingin supaya ada kedekatan di antara kita. Jadi masih prihatin. Termasuk masalah penjagaan perbatasan. Saya pernah ke Bais. Ya, itu ada data di Dircebais TNI. Itu banyak sekali pulau-pulau kecil kita sudah dikuasai oleh negara tetangga. Ya. Itu geografi. Sekarang demografi. Ya. Kekhawatiran saya, pribumi ini lama-lama hilang dari peredaran. Ya. Dan sebenarnya kalau saya, punten kampus, kalau saya tidak boleh takut kita menyampaikan antara pribumi dan non pribumi. Ada resolusi PBB dan kita ikut menandatangani. Itu resolusi PBB nomor 61/295. Itu tentang hak-hak masyarakat pribumi. Beda dengan Amerika. Kalau Amerika teraya pribuminya, karena pribuminya sudah dihabisin. Sekarang kan Indian pribuminya. Cherokee sekarang jadi jeep, ya kan? Kemudian Apache menjadi helikopter. Mau nggak suatu saat nanti Sunda itu jadi kapal pesiar, Jalmina geus eueuh. Nah, itu saya sebagai pribumi. Dan saya tidak mau Sunda itu dibilang suku bangsa Sunda. Bukan, bangsa Sunda. Baheula nenek moyang saya punya negara yang namanya Kerajaan Pajajaran. Rakyatnya adalah bangsa Sunda. Dan itu adalah istilahnya memang suatu negara. Karena negara itu syaratnya satu adalah ada wilayahnya, ada rakyatnya, kemudian ada pemerintahannya dan ada pengakuan dari luar. Emang kerajaan Pajajaran dulu tidak diakui oleh kerajaan-kerajaan yang lain, ada batas-batas wilayah dari bangsa Sunda. Jadi bangsa Indonesia itu terdiri dari bangsa-bangsa yang ada di Nusantara. Ya. Jadi demografi, penduduk kita banyak tetapi banyak sekali yang susah. Tetapi saya yakin juga, punten ya, saya bukan primordialisme. Kalau etnis Cina dijumlahkan dari Sabang sampai Merauke, ya, dengan bangsa Sunda, saya yakin lebih banyak bangsa dari
yang WNI dari bangsa etnis Cina. Ya. Apalagi sekarang dengan TKA didatangkan untuk apa di Morowali. Saya mantan atase pertahanan. Bagaimana Cina menguasai Xinjiang? Awalnya adalah bantuan, kemudian tetapi semua pekerjaannya adalah dari suku Han. Setelah dia bangun, si suku Han terbalik lagi, tetap di situ, kemudian menguasai perekonomian. Akhirnya Xinjiang habis, kemudian ditarik. Walaupun dia diberikan otonomi khusus, saya tidak mau itu terjadi. Saya tidak mau itu terjadi. Saya tidak ngerti abang-abang saya yang di sana, ya, sudah tidak lagi memikirkan masalah kewaspadaan nasional. Ya. Nah, itu demokrasi. Sekarang lihat kita aspek dari Hippolyte Sosbun Milhan. Ideologi. Kita tahu beberapa waktu yang lalu ramai orang masalah undang-undang HIP. Ya, karena setelah dipelajari, ternyata yang diperjuangkan adalah bukan ideologi Pancasila yang sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, ya, tetapi yang 1 Juni, di mana yang ketuhanan yang Maha Esa ditaruh di nomor 5, dan bukan ketuhanan yang Maha Esa, tetapi ketuhanan yang berkebudayaan. Punten ini. Ini saya berbicara masalah kewaspadaan nasional. Nah, kemudian bisa diperas jadi Trisila, bisa diperas jadi Ekasila. Ekasila apa? Gotong royong. Nah, kalau gotong royong saha tahun 65. Ya, itu keprihatinan saya. Makanya saya bilang tidak boleh, saya harus mengingatkan. Ya, kalau keberhasilan seperti yang dibilang kamu, oke lah, tetapi saya mewaspadai ini, ya, supaya menjadi kewaspadaan kita bersama. Kita sudah di ujung tanduk, dikuasai oleh Punten, kalau saya bilang ASEAN, komunis, RRC di PK. Laut Cina Selatan diklaim oleh RRC. Ada di Natuna, Nine Dash Line yang diklaim oleh mereka. Dan waktu saya di sana, itu namanya peta RRC, itu diajarkan kepada anak-anak SD. Itu sudah ada masuk Nine Dash Line. Jadi 9 titik di Natuna masuk ke wilayah kita, diakui sebagai wilayah mereka. Bahaya, ya, bahaya. Ya, nah, jadi ideologi Punten, waspadai, ya. Kehadiran yang saya sampaikan tadi, Kepres nomor 17 menempatkan PKI sebagai korban, sehingga PKI, ya, anak keturunannya itu mendapatkan porsi menjadi warga negara Indonesia yang istimewa. Dilanjutkan dengan Impres nomor 02, di mana 17 kementerian diperintahkan. Jadi kalau si A ini, turunan PKI ini tidak punya rumah, ini harus dibikinkan rumah. Tidak bisa sekolah, harus bisa disekolahkan. Loh, kalau ulama yang dibunuh, ya, rakyat yang dibunuh, mulai dari tahun 48, ya, sampai 65, dan di kamar, ya. Jadi saya koreksi. Ya, termasuk masalah kelahiran Pancasila 1 Juni. Enggak. Pancasila yang disepakati itu adalah 18 Agustus 1945 yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Karena yang mengusulkan sebenarnya 5 dasar itu bukan hanya Soekarno. Tanggal 29 Mei itu pengusulan dari kalau nggak salah Muhammad Yamin. Kemudian tanggal 31 Mei itu pengusulan dari Supomo. Tanggal 1 Juni pengusulan dari Soekarno yang 5 sila yang ketuhanan itu di paling bawah. Kalau Muhammad Yamin dengan Supomo justru hampir sama dengan yang sekarang. Ya, hanya memang penyebutan 5 dasar ini Pancasila memang keluar dari Soekarno, Insinyur Soekarno. Ya. Tetapi sebenarnya kesepakatan yang hampir goal sebenarnya Piagam Jakarta yang 22 Juni. Tapi karena kebesaran hati umat Islam, ya, itu ada beberapa yang dihilangkan, nggak apa-apa, dihilangkan. Termasuk masalah pasal 6 yang tadinya sebenarnya presiden adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Yang beragama Islam minta dihilangkan. Ya.
Tetapi sekarang dirubah. Yang tadinya presiden adalah orang Indonesia asli menjadi presiden harus warga negara Indonesia yang sejak kelahirannya dia lahir di Indonesia. Kalau ini diteruskan, ya, kalau saya negara X ingin menguasai Indonesia, tinggal saya kirimkan agen saya, 2 orang suami istri, istrinya hamil, kemudian dengan kekuatan koneksi dan duit saya jadikan dia menjadi warga negara Indonesia. Begitu dia melahirkan di Indonesia, anak ini 30 tahun kemudian sudah siap menjadi presiden Republik Indonesia. Innalillahi. Inilah yang dinamakan proxy war atau perang asimetris. Tidak secara fisik, tetapi masuk melalui peraturan perundang-undangan dan yang soft, ya. Baik, kemudian ideologi politik. Saya kira saya akan menekankan hal-hal yang penting saja karena waktu, ya. Saya akan menekankan masalah politik yang harus diwaspadai. Sekarang kita lihat perpolitikan kita itu, jangan bohong, kita harus jujur, ya. Semuanya transaksional, yang punya duit yang jadi. Kemudian tadi yang saya sampaikan UUD 45 itu sudah dirubah. Saya kutip aja yang pasal 6, ya. Yang tadinya presiden adalah orang Indonesia asli, sekarang tidak. Jadi keturunan asing bisa menjadi presiden Republik Indonesia. Nah sekarang kita tahu menjadi eksekutif, duit harus gede. Pengen punya partai, duit harus gede, triliunan. Ingin jadi legislatif, duit harus gede. Lu boga duit di Indonesia saha. Jadi kekhawatiran saya nanti suatu saat, ya, pribumi tidak lagi mampu untuk bermain di perpolitikan nasional yang ujung-ujungnya adalah untuk memegang kekuasaan menjadi operator pemerintah. Kalau seandainya itu terjadi, ya, makanya saya ikut di dalam pergerakan yang namanya Gerakan Kebangkitan Indonesia yang dimotori oleh Pak Taufikur Rahman Roki dan mantan Wagub DKI Pak Prianto. Itu adalah perjuangannya mengembalikan UUD 45 ke aslinya supaya apa? Pribumi tidak punah. Kita tidak mau seperti pribumi Amerika punah, pribumi Australia aborigin disingkirkan, pribumi Melayu di Singapura saya tidak mau. Ya, kalau perlu nyawa saya, ya, saya siap wakafkan diri ini untuk kepentingan agama bangsa dan negara. Jadi karena saya tentara, saya disumpah ibu sekalian. Pada saat saya menjadi prajurit, sumpah saya demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Jadi jangan ragukan saya, ya, untuk siap mati untuk kepentingan agama bangsa dan negara. Kenapa agama saya tekankan? Karena sekarang komunis sudah berada di sebuah lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Jadi balik lagi, suatu saat yang saya khawatirkan adalah akan tercipta suatu kondisi eksekutif asing, legislatif asing. Artinya kalau sudah seperti itu, yang membuat perundang-undangan mereka habis itu. Saya tidak mau. Saya tidak rela. Oleh karena itu saya tidak. Hari 45, ya kita sepakat bahwa kita setia kepada negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Ya, jadi itu. Ibu bapak sekalian, masih banyak sebenarnya, ya, ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya. Tapi saya pikir yang paling saya ingatkan ini masalah kewaspadaan tadi. Ya, masalah kewaspadaan politik. Ya, saya bersama-sama. Kalau bisa, yuk kita lihat apa akibat UUD 45 kalau tidak dikembalikan kepada aslinya. Habis itu. Percaya, pelan tapi pasti. Sekarang kita lihat tempat-tempat yang strategis sudah dikuasai siapa. Ya. Jadi itu yang harus menjadi kewaspadaan kita bersama. Bukan saya primordialisme. Saya melihat puntennya. Beda dengan etnis Arab. Etnis Arab dari sejak zaman perjuangan dia sudah melebur menjadi bangsa Indonesia. Cina tidak mau jadi bangsa Indonesia. Saya di sana 3 tahun. Di sana itu sampai dibentuk yang namanya Kementerian untuk Chinese Overseas. Punten, ya. Chinese Overseas Cina perantauan. Jadi di mana mereka punya prinsip dimanapun kau berada, jadi warga negara apapun kamu dan beragama apapun kamu adalah bangsa Cina.
Nah sekarang mereka buat aturan, manakala etnis Cina di seluruh dunia ini diganggu, tanda kutip ya, oh mereka akan masuk karena mereka sudah punya kekuatan. Mereka sudah punya. Kalau saya ini harus kita waspadai. Baik, tapi sekalian, saya kira masih banyak ya sebenarnya, tetapi karena waktu ya, terus terang masalah juga penegakan hukum masih banyak yang tidak memuaskan rakyat. Contoh KM 50 ya. Mana diselesaikan? Apakah dia makar? Ya. Apakah dia bersenjata? Apakah dia melakukan perlawanan, tembak menembak? Kan semuanya bohong kami. Ya. Jadi ya, belum lagi masalah pengen 3 periode dan seterusnya. Itu konstitusi sudah menentukan 2 periode. Dulu Pak Harto digulingkan itu karena apa tuh? Ingin ada perubahan pembatasan di bidang kekuasaan. Jadi, nah sekarang apa yang harus kita lakukan melihat situasi ini? Pribumi, Nusantara, dan yang merasa bangsa Indonesia. Artinya ada bangsa pribumi, ada warga negara Indonesia dari bangsa lain yang memang sama-sama ingin memajukan Indonesia, ya kita bergandengan tangan. Tadi saya sampaikan, saya bukan primordialisme ya, untuk etnis Cina menurut pandangan saya ada 3 kategori. Yang kategori pertama adalah nasionalis, itu adalah aset kita, tidak boleh diutak-atik. Ya, seperti contoh Wei Tianji, dimanapun dia berada, dia selalu akan membela rakyat Indonesia. Yang kedua adalah pebisnis dulu, karena apapun penopang perekonomian kita, karena mereka piawai, komunikasinya bagus, jaringannya luas, mereka yang berperan. Nah yang ketiga, yang tadi saya sampaikan, bermain politik, ya setelah di sini kaya, kemudian jadi pembicara di Cina, dia bilang bagi saya Indonesia adalah bapak angkat, bapak kandung saya adalah Cina. Bermain politik, kemudian di backup oleh Cina, kemudian ingin mengambil kekuasaan dari pribumi, kemudian pada saatnya menyingkirkan pribumi. Ini yang harus kita menjadi kewaspadaan kita. Tapi yang kategori 1 dan 2, no, yuk kita sama-sama bareng-bareng kita bangun Indonesia ini bersama-sama dengan pribumi. Rakyat tidak salah. Yang salah menurut saya harus introspeksi adalah yang diberi mandat sekarang yang sedang manggung, ya, karena tugasnya ada 4. Satu adalah menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Yang kedua, mensejahterakan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta di dalam ketertiban dunia. Jadi, punten, jangan salahkan satu yang bodoh pribumi. Enggak, lu apa kerjaan lu? Bagaimana mencerdaskan kehidupan anak bangsa ini? Kan harusnya begitu. Ya, kalau saya tidak pernah saya nyerah. Enggak, saya sedih kalau rakyat disalahkan. Enggak, gua sebagai pejabat sekarang, apa yang gua bisa lakukan untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa ini supaya dia bisa sejajar dengan bangsa-bangsa negara. Apa yang harus kita lakukan? Ya, satu, saya yang harus dibina adalah kejuangan dari anak-anak muda kita. Itu yang ada di dalam DHD 45. Ada nilai-nilai yang harus kita terapkan, kita tanamkan ke jiwa anak-anak muda kita. Ada nilai dasar, ada nilai operasional. Nanti Pak Restu nanti buka apa itu nilai dasar, nilai operasional, ya, dibantu oleh organisasi-organisasi yang lain untuk terus menanamkan jiwa kejuangan ini kepada anak-anak muda kita, sehingga pada saat yang dibutuhkan dia siap untuk berbuat yang terbaik untuk negara dan bangsa. Yang kedua, ya, sejarah jangan hilang, jangan lupakan sejarah. Wawasan Nusantara, kemudian kewaspadaan nasional, itu terus harus diingatkan. Dulu di mahasiswa itu ada yang namanya kewiraan, tapi pada saat itu kan terus diserang seolah-olah akan dibuat menjadi negara militerisme. Padahal isinya apa sih? Wawasan Nusantara, pemahaman terhadap Indonesia. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah pahami betul khususnya anggota yang akan menjadi anggota legislatif, pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara kita, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Tentunya nanti dengan amandemen
untuk penyempurnaan daripada UUD 45 yang asli tersebut, tetapi bukan yang sifatnya fundamental. Baik sekalian, saya kira ini yang saya sampaikan. Ya, hatur nuhun atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Bu Is, Kang Agus, dan saya mohon maaf kalau seandainya ada kata-kata yang kurang pas. Tetapi apa yang saya katakan ini mengingatkan kita semua, karena tugas saya adalah Badan Pembudayaan Tujuan 45 supaya Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45 yang asli tetap tegak. Ya. Karena kalau misalnya PKI masuk, komunis menguasai, oh saya siap korbankan jiwa raga ini. Jadi walaupun misalnya mungkin hanya sebutir debu yang bisa saya berikan untuk negara dan bangsa, dan saya yakin itu saya siap. Keturun, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk narasumber kita. Kami aturkan selamat dan terima kasih kepada Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan Yayas Sudrajat SE yang telah memaparkan tentang tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu.